Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Pasar Bali. Ya, Prabowo ini menyebut kawasan ekonomi khusus kesehatan ini menjadi yang pertama berdiri di Indonesia untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Indonesia meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. Ya, pemirsa, didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Ruslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Presiden Prabowo secara simbolik meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Terima kasih. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Dengan prosesi penandatanganan 2 buah prasasti. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Pemirsa, Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu kembali dengan Megawati. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ahmad Muzani mengatakan Sekjen MPR RI belum melaporkan pada dirinya akan adanya surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sekjen Partai Gerindra ini juga tak mengetahui adanya komunikasi antar pimpinan DPR RI, DPD RI, dan MPR RI perihal adanya surat tersebut. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan gitu? Belum.
Sebelumnya menurut Jokowi tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain pimpinan MPR, pimpinan DPR juga hingga saat ini belum terima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang surat pemilihan yang memang masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan subsidi upah untuk para pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah akhirnya cair. Para pekerja mendapat total bantuan Rp600.000 yang dibagi dalam 2 bulan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Pemirsa, hari ketiga retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjadi pembicara. Di hadapan peserta, Mendik Dasmen RI memaparkan pemerintah rencananya akan revitalisasi 10.440 sekolah yang ditargetkan mulai dibangun Juli nanti.
Mukti juga menjelaskan pemerintah tengah memulai program digitalisasi pembelajaran Smart Classroom dengan target 300.000 unit Smart TV. Tak hanya sampai di situ, pada tahun ini pemerintah rencananya juga akan beri pelatihan kepada guru. Kami sampaikan menyangkut beberapa kebijakan terkait dengan guru, kebijakan yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia Hebat, program Pagi Ceria, dan juga program bimbingan konseling untuk pelatihan para guru. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 pria penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 10 kg narkoba jenis sabu. Ratusan supir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 sopir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan di Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Disub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap kapal nelayan yang membawa narkoba jenis sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun satu di antaranya mencoba kabur dan menceburkan diri ke air. Meski sempat berusaha kabur dengan menceburkan diri, para pelaku akhirnya pasrah ditangkap polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar keberadaan ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Butong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Barreskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu
Bareskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsa, iNews melaporkan.